Kita lanjutkan ke penanya selanjutnya ini Pak. Sudah ada Pak Muhtar yang raise hand. Oke, baik silakan Ustadz Muhtar. Nah, ini Ustadz Muhtar ingin bertanya kan ya, tidak ingin reuni ya. Kalau reuni nanti sampai subuh Ustadz. Baik, terima kasih Ustazah Wulan. Sebelumnya Pak Nino, salam ke Ayesa dan kakak. Mantap, apa kabar Ustaz Muhammad? Ya, alhamdulillah. Karena tidak boleh reuni tadi sama MC. Pak Nino, saya sangat tertarik pada tulisan jenengan di salah satu media tentang akreditasi. Ya, karena akreditasi ini terlalu administratif. Di tulisan Pak Nino itu bagaimana mengukur kualitas pembelajaran. Ya, kita sekolah-sekolah itu tidak hanya saya menunggu tulisan Bapak itu, hasil tulisan Bapak itu. Supaya apa? Kita tidak fokusnya beda. Fokusnya bukan administratif tapi mengukur kualitas sebuah pembelajaran. Itu yang pertama Pak Nino. Saya sangat tertarik tulisan di salah satu media. Yang kedua, tadi sudah dijelaskan, banyak saya tahu dari teman-teman di Lamongan atau di teman-teman di daerah lain itu sampai ada bimbel khusus AN, sampai perlakuan khusus AN. Karena apa? Paradigmanya nanti sekolahku di peringkat. Itu yang terjadi di lingkup sekolah-sekolah di akar sekolah-sekolah ini. Ya, alhamdulillah teman-teman Saim sudah dijelaskan sejak awal AN itu untuk evaluasi kita, meningkatkan diri, mengevaluasi diri, itu saja alhamdulillah. Tapi realitas banyak sekolah-sekolah teman-teman saya di sekolah lain itu ada perlakuan khusus. Alhamdulillah tadi dijelaskan, mungkin lebih masif lagi tentang hal ini. Yang ketiga, ini kok enggak pertanyaan ya. Yang ketiga itu perubahan paradigma ini enggak hanya untuk guru-guru sekolah-sekolah, bahkan untuk para calon guru, bukan pencetak ya, kok pencetak para kampus-kampus. Kemarin saat PPG, ketika bab RPP, kan RPP 1 lembar, tapi realitasnya para untuk calon guru profesional katanya ketika sedang mengikuti PPG itu tetap RPP seperti Mas Menteri atau RPP ini ya. Jadi RPP yang digunakan adalah RPP yang administratif, terlalu esensinya yang kurang dilaksanakan, tidak memandang kualitas. Itu yang terjadi. Jadi perubahan ini untuk calon guru juga perlu kayaknya Pak Nino, untuk calon guru, untuk yang membimbing guru ya, baik dinas, baik kampus-kampus yang membidangi PPG dan lain-lain, itu juga perlu supaya kebijakan ini holistik, menyeluruh, tidak parsial. Ya, saya sangat sepakat beberapa kebijakan yang luar biasa, Mas Menteri dan timnya itu luar biasa mendobrak paradigma pendidikan saat ini. Itu saja, Ustazah Wulan, Pak Nino, mohon maaf kok tidak ada pertanyaan ini. Oke. Langsung saya jawab ya Ustazah. Iya. Bukan jawab tapi tanggapi, kan bukan pertanyaan. Iya, terima kasih Ustadz Muhtar. Atas saya juga mencari-cari dari Pak Nino. Pertanyaannya di bagian mana ini ya? Ini semacam literasi teks eksplisit Pak. Jadi pertanyaannya tidak ada langsung harus surga dulu. Iya betul. Tapi ada pertanyaan gitu ya, tetapi harus saya. Iya betul. Ini Pak Nino, sebuah masukan begitu nggih?
untuk kementerian bahwa perubahan ini tidak hanya di tataran sekolah tapi juga menyeluruh di tataran kampus juga, begitu ya Pak Nino ya? Betul. Karena memang kampus pendidikan, dulu saya juga di kampus pendidikan diajarkannya sesuai kurikulum yang berlangsung begitu. Kalau ada inovasi lagi berarti perlu juga menyesuaikan, begitu barangkali ya maksudnya Ustadz Muchtar ya? Luar biasa. Tentang akreditasi juga, tentang apa realitas di masyarakat AN itu seperti apa, itu mungkin kurang apa, bukan kurang, perlu lebih masif lagi. Sepakat. Tapi ini ada pertanyaan juga di chat tentang akreditasi, jadi saya sekalian jawab yang di chat juga ya. Silakan. Pertama, betul, akreditasi ini memang perlu, salah satu yang perlu kita reform juga, dan ini sudah mulai Ustadz Muchtar, Bapak Ibu sekalian. Dampaknya nun sewu tidak akan bisa cepat karena ini kan sudah berlangsung belasan tahun yang kita kerjakan sekarang. Ibaratnya kapal tanker kalau mau belok itu ya pelan-pelan, sedikit-sedikit gitu ya. Jadi mungkin akan butuh waktu beberapa tahun, sayangnya tidak akan bisa cepat. Paling cepat saya prediksi itu terasa perubahannya tahun 2023. Tapi ini kami kerja erat dengan teman-teman badan akreditasi. Jadi dengan Pak Tony, dengan Pak Supri, Ban PAUD ya, Pak Tony di Ban SM. Itu kami sudah kerja erat sejak tahun lalu untuk membuat kerangka rapor pendidikan yang saya tampilkan tadi. Itu hasil pemikiran BAN dan Kemdikbudristek bersama-sama. Nah, kesepakatannya untuk pendidikan dasar menengah nantinya adalah akreditasi itu bisa diperpanjang otomatis, insya Allah. Kalau SAIM sudah akreditasinya A atau B, terus kemudian misalnya tahun 2023 habis, misalnya ya, itu bisa jadi kemungkinan besar tidak perlu reakreditasi, akan bisa diberikan secara otomatis dengan catatan bahwa rapor pendidikannya itu stabil dari tahun ke tahun, setidaknya stabil gitu ya. Kalau stabil itu kan artinya sama, kalau masih posisinya stabil, tidak ada penurunan signifikan, tidak ada indikasi bahwa sekolahnya menjadi, waduh ada masalah serius gitu di sekolahnya yang membuat sekolah itu akan perlu dicek lagi, maka akreditasinya otomatis diperpanjang. Jadi kerepotan yang Pak Sultan, Pak Muchtar tadi sampaikan, tidak tidur berhari-hari untuk menyiapkan akreditasi, insya Allah kami usahakan akan berkurang nantinya. Tapi kalau ada indikasi sekolahnya itu menurun kualitasnya, ya BAN akan berkunjung untuk ngecek. Jadi tidak, kalau ada indikasi penurunan, tidak langsung divonis akreditasinya turun, tapi dicek dulu, benar nggak ini memang terjadi penurunan kualitas. Dan kalau terjadi penurunan kualitas, apa yang harus dilakukan sekolahnya? BAN akan berkunjung untuk membantu sekolah melakukan itu. Gitu ya. Juga kalau ada indikasi kenaikan yang signifikan. Kalau ada indikasi kenaikan signifikan, nanti sekolah akan dikunjungi juga. Jadi tidak langsung dinaikkan akreditasinya, tapi dikunjungi dulu apakah betul memang terjadi kenaikan kualitas yang signifikan di sekolah itu. Kalau terverifikasi, maka akreditasinya bisa meningkat. Itu usaha yang sedang kami lakukan di Kemdikbud dan bersama dengan BAN. Tidak bisa cepat karena pertama-tama menata itu mulai dari regulasinya dulu kan. Kita harus revisi beberapa peraturan di level peraturan pemerintah, bahkan kemudian beberapa Permendikbud itu harus kami revisi, dan itu pasti makan waktu. Kemudian ini harus diturunkan menjadi instrumen dan mekanisme di BAN, dan kemudian pelatihan asesor-asesor BAN. Jadi ini rangkaiannya panjang, tapi sudah kita mulai ya. Moga-moga bisa
mengurangi beban administratif yang tidak perlu dan juga mendorong sekolah untuk fokus pada peningkatan kualitas. Nah, akreditasi tetap per 4 tahun. Jadi tidak berubah. Ya, jadi kalau yang masih punya status akreditasi ya tidak harus melakukan apa-apa. Untuk akreditasi, moga-moga itu menjawab. Ada pertanyaan Pak Rudi dan Pak Ustadz Mukhtar tadi mengenai bimbel, ya ini sama saja, tidak bisa cepat. Ini kita bicara dengan dalam konteks Indonesia, ada siswanya aja 50 juta, gurunya berapa? 5-6 juta gitu ya. Penduduknya ratusan juta, 250 juta lebih. Pasti mengkomunikasikan perubahan cara berpikir yang sudah terbentuk selama belasan tahun, ini juga butuh waktu. Sebagian sudah tersampaikan, ya makanya saya senang dengan undangan seperti ini kesempatan untuk menyampaikan cara pandang yang lebih produktif gitu dalam menyikapi kebijakan-kebijakan dari Kemdikbudristek termasuk asesmen nasional. Insya Allah nanti setelah hasilnya keluar, itu kan akan mengcounter banyak miskonsepsi. Sekarang kami posisinya melakukan sosialisasi, dialog-dialog seperti ini melalui media massa. Kami sebenarnya sudah sering sekali gitu ya, hampir semua media besar itu sudah kami ajak bicara tentang ini. Kami mintain bantuan untuk sosialisasi juga. Semua organisasi besar, PGRI, Muhammadiyah, NU itu sudah kami ajak bicara juga. Tapi bagaimanapun memang komunikasi ini kan ya karena skalanya demikian besar harus terus-menerus dilakukan. Nanti insya Allah setelah hasilnya keluar, rapor pendidikannya keluar, itu akan mengoreksi banyak miskonsepsi. Jadi ketakutan tentang ranking misalnya itu akan hilang karena kami sudah membuktikan nggak ada ranking gitu di rapor pendidikannya. Kalau sekarang kan baru janji nggak ada ranking. Nah, nanti kalau hasilnya sudah keluar betul-betul nggak ada ranking, ya itu kan terbukti bukti dari janjinya. Insya Allah akan lebih ayem lah. AN tahun kedua nanti insya Allah lebih ayem nanti. Kemudian yang LPTK YNJ matur nuwun, ini saya anggap sebagai masukan. Setuju sekali juga LPTK pendidikan guru itu juga bagian dari sistem. Makanya ini itu banyak komponen gitu ya dari sistem pendidikan kita. Ada guru, kepala sekolah, yayasan, dinas pendidikan, pengawas, Pemda, Kemdikbud, ada bimbel, ada penerbit buku, itu bagian dari ekosistem pendidikan semua itu. Dan ada LPTK juga gitu ya yang punya peran juga. Nah, betul itu kurikulum LPTK perlu dibenahi, tapi saya mesti ngobrol dengan Pak Iwan nih, Pak Dirjen GTK untuk membenahi ini. Saya tahu sudah ada upaya-upaya, Pak Dirjen GTK juga sudah memulai upaya untuk reform LPTK, tapi ya lagi-lagi itu gerbongnya panjang, Ustadz Mukhtar harus ngerombak standarnya dulu. Baru setelah standar nanti diturunkan ke kurikulum LPTK gitu ya, ke asesmen guru, asesmen calon guru, dan kemudian pelatihan ke dosen-dosennya, panjang sekali lah, tapi sudah dimulai ya. Memang ya saya hanya bisa meminta bersabar dulu untuk sementara ini. Begitu, semoga sedikit menjawab dan menanggapi.